Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Hermawan. Kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar Bahasa Indonesia SMK kelas 10. Kompetensi dasar 3.1 memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menyajikan isi teks intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.2 mengonstruksikan teks laporan observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. 3.3 mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. 4.3 mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tulis dan atau tulis. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.4 mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. 3.5 menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. 3.6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerita pendek. 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerita pendek dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. 3.9 menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. 4.9 menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. 3.10 menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tertulis. 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan maupun tulis. 3.11 mengevaluasi isi struktur atau orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan.
4.11 Mengonstruksikan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. 3.12 Menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. 4.12 Mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. 3.13 Menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. 4.13 Mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. 3.14 Menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.14 Menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. 3.15 Menganalisis aspek, makna, dan kebahasaan dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.15 Membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan baik lisan maupun tulis. 3.16 Menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.16 Mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. 3.17 Menganalisis unsur pembangun puisi. 4.17 Menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan. 3.18 Menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca. 4.18 Menyajikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Jangan lupa subscribe, like, share, and thank you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.